Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga derby Madrileno. Real Madrid kembali bertemu rival sekotanya Atletico dalam misi mengejar poin di La Liga. El Real berhasil memperkecil jarak dengan Barcelona sekaligus menjauhkan diri dari Atleti yang berada di peringkat 4. Menariknya, di laga melawan anak asuh Diego Simeone tersebut, Carvajal dan kawan-kawan harus kebobolan lebih dulu. Aksi Ademola Lookman tidak mampu dihentikan Rudiger dan rekannya di belakang. Pun begitu, Arbeloa tidak kehilangan akal. Anak asuhnya mampu bangkit pada babak kedua dengan mencetak 3 gol berbalas 1 gol. Ini membuat pertandingan berakhir dengan skor 3-2, meski di menit 77, Valverde harus diusir wasit karena pelanggaran. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Tuan rumah Real Madrid turun menggunakan formasi di atas kertas 4-4-2 dengan Vinicius dan Brahim di depan. Mereka ditopang Valverde, Pitarch, Tchouaméni, dan Güler. Sementara Atleti juga di atas kertas menggunakan 4-4-2. Alvarez dan Griezmann sebagai pemain di depan, ditopang Lookman di kiri, Koke dan Cardoso berada di tengah, serta Simeone di sayap kanan. Di era Alvaro Arbeloa ini, Real Madrid punya struktur yang cair serta selalu berubah-ubah ketika menyerang. Di momen ini, Tchouaméni drop di antara dua center back untuk jadi shape 3-5-2. Terlihat pula Brahim turun untuk menemani Pitarch dan Güler di tengah. Beberapa detik kemudian, Brahim naik dan terlihat meminta bola untuk mengekspos ruang antar lini yang terbuka. Kembali, Brahim digunakan untuk overload lini tengah sekaligus memecah marking dan jadi target progresi Huijsen di ruang antar lini. Pun begitu, Real Madrid masih butuh eksekusi yang lebih untuk membongkar backline Atleti. Tujuan rotasi posisi tersebut untuk manipulasi marking Atleti. Contohnya di menit 31 saat Madrid build up dengan Valverde yang drop bersama dua center back. Ini membuat Tchouaméni bisa naik dan tidak termarking. Ia menerima sodoran di ruang antar lini dari Valverde yang kemudian bergerak naik. Tchouaméni pun mampu balik badan dan berikan terobosan, namun cutbacknya Valverde lewat begitu saja. Selain shape yang berubah dan target ruang antar lini, Madrid juga mengincar area lain. Kembali terlihat shape tersebut, namun sedikit modifikasi. Tchouaméni tidak drop, Pitarch melebar, Brahim dan Güler di tengah. Carvajal naik melebar, awalnya di sini tidak terkawal. Kemudian, press dipancing naik dengan Rudiger yang memberikan umpan ke Tchouaméni. Ruggeri terpancing untuk press Carvajal, padahal di belakangnya masih ada Valverde. Benar saja, Kapten Madrid itu dijadikan target progresi oleh Tchouaméni dan tinggal berhadapan-hadapan dengan center back. Dengan cerdik, first touch-nya dijauhkan untuk adu sprint dengan Hanko. Penetrasi dilakukan hingga ke kotak, namun tendangannya membentur tiang. Di laga ini, Atleti sendiri bertahan dengan 4-4-2, namun bisa dilihat mereka bisa berubah jadi 5-3-2. Simeone menugaskan anaknya untuk kerap turun menutup Vini, sehingga shape 5 back terbentuk. Guna menggeser pertahanan 4-4-2 compact Atleti, Real Madrid juga melakukan switch dengan terlebih dahulu overload ke satu sisi. Carvajal yang menerima switch tersebut segera lakukan penetrasi dan berikan umpan diagonal ke Valverde, kemudian ke Diaz. Namun pertahanan Atleti merespon dengan cepat bergeser menutupnya. Beberapa kali switch ini dilakukan meski belum berhasil. Dua taktik yaitu menyerang antar lini dan switch play belum mampu membobol gawang Atleti. Di laga ini formasi 4-4-2 Madrid lebih sering dipakai saat bertahan. Guna membongkar pertahanan ini, Atleti kerap memancing blok press Madrid ke satu sisi lalu memindah ke sisi terjauh saat pertahanan bergeser. Terlihat pertahanan 4-4-2 Madrid berada di kanan untuk lakukan press. Kemudian Atleti lakukan sirkulasi ke belakang untuk pindah serangan ke kiri. Di momen ini, terlihat serangan Atleti dipindah ke kiri
dan pertahanan Madrid sedang bergeser. Namun 4 pemain sudah berada di sisi ini. Bola dialirkan ke sayap, lalu lakukan third man run. Simeone, Llorente kemudian akan dari lini kedua Llorente untuk menerima umpan dari Griezmann. Sayang serangan ini digagalkan Lunin. Cara ini terlihat dilakukan kembali dengan lakukan switch. Meski tidak lakukan kombinasi, terlihat 3 pemain kembali lakukan overload. Kali ini Llorente langsung berikan terobosan ke Simeone yang diteruskan cross datar, meski mudah ditangkap Lunin. Taktik ini berhasil digunakan untuk mencetak gol. Diawali dengan tidak terstrukturnya press Madrid, Carvajal terlihat naik dan ke tengah untuk marking Griezmann. Sementara Valverde tidak turun untuk membackup posisinya. Lalu Alvarez yang turun tidak termarking dan ia bisa balik badan dengan mudah serta kirim switch ke Lookman yang bebas di kiri. Sebetulnya situasi cukup terkendali karena terjadi situasi 1 versus 2. Namun, Ruggeri naik untuk berikan support serta terlihat Simeone yang masuk dari second line. Cross datar dikirim kepadanya, namun dengan cerdik ia kirim backheel untuk Lookman di belakangnya. Dengan bebas, ex pemain Everton tersebut berhasil cetak gol 0-1. Cara ini juga Atletico pakai untuk cetak gol kedua mereka. Terlihat pertahanan 4-4-2 Madrid fokus ke sisi kiri serangan. Alvarez yang membawa bola, kemudian lakukan switch pendek ke Molina di sisi kanan. Pertahanan Madrid bergeser, namun tidak cukup cepat menutup Molina yang lakukan tembakan menyilang keras menghujam gawang Lunin. Salah satu cara yang dilakukan Arbeloa untuk merespon ketertinggalan adalah dengan bermain lebih menyerang, memasukkan lebih banyak pemain ke kotak penalti. Apalagi Atleti jadi lebih sering menggunakan 5 back dalam membendung serangan Madrid. Tidak adanya target man membuat Tchouaméni kerap diberi tugas lebih naik untuk menerima crossing yang sebelumnya jarang dilakukan. Crossing dari half space kembali dilakukan, yang kali ini diarahkan ke Huijsen meski masih belum ada yang menyambutnya. Madrid juga dituntut lebih penetratif dan lebih berani bermain di ruang-ruang sempit, meski lebih berisiko hilang bola. Di awal gol pertama terlihat mereka lakukan wide overload dengan 4 pemain. Brahim yang punya kemampuan bermain di ruang sempit menerima operan Valverde. Ia coba lakukan penetrasi, namun kesalahan kecil dilakukan Hanko lantaran ia mengganjal kaki tumpuan Brahim. Vinicius yang eksekusi penalti berhasil konversi dengan sempurna. Selain lebih penetratif, di fase bertahan pun Madrid terlihat lebih agresif dalam melakukan press. 2 pressure di depan ditopang 4 pemain di belakangnya, termasuk di dalamnya Rudiger yang naik. Tchouaméni lebih menjaga ruang antar lini dan ia berhasil memotong umpan. High press dan counter press yang agresif ini mengantarkan Madrid cetak gol kedua. Diawali dari operan Valverde ke Brahim, kemudian dipatahkan. Namun terlihat Brahim yang kehilangan bola terus mengejar, disusul Valverde di belakangnya. Back pass dilakukan namun bobotnya kurang dan operan Gimenez terlalu dekat dengan Valverde sehingga berhasil diintersep. Dengan mudah, ia ceploskan bola ke gawang musuh. Saling berbalas gol inilah yang membuat pertandingan menarik, sekaligus membuat 2 manajer memutar otak dalam mengubah game plan-nya. Dari kubu Simeone, ia memasukkan Sorloth untuk bola-bola crossing, sementara Arbeloa mengganti Pitars dan Carvajal dengan Mbappe dan Trent. Dan pemain asal Liverpool tersebut yang jadi aktor gol terakhir Madrid. Sebelumnya sudah ruang taktik sebut untuk membongkar pertahanan Atleti, Valverde dan kawan-kawan harus lebih berani lakukan penetrasi. Trent yang sebetulnya kurang begitu lihai dalam penetrasi dengan bola, malah melakukannya dan membuat pertahanan Atleti merapat ke dirinya. Ia kemudian melakukan switch ke sisi jauh, di mana Vinicius bebas dan lakukan solo 1v1 serta cut inside melewati Baena yang memarkingnya. Dilanjutkan syuting tajam ke gawang musuh. Madrid sebetulnya berada di atas angin dan Arbeloa menolak mundur dengan memasukkan Bellingham serta Camavinga. Namun petaka terjadi di menit 77 saat Valverde dengan sengaja menendang Baena dan langsung terkena kartu merah.
Pelanggaran ini memang terkesan personal atas apa yang terjadi antara Valverde dan Baena di tahun 2023. Simeone terus melancarkan serangannya. Crossing yang dilancarkan Atleti memang belum begitu mengancam. Hingga di menit injury time, tandukan Charlotte berhasil membuat Lunin berjibaku menyelamatkannya. Namun Madrid mampu menjaga gawangnya dari gempuran Julian Alvarez dan kawan-kawan, serta mengamankan 3 poin atas rivalnya.